Halo, selamat malam. Ini jam 12 malam, teman-teman. Balik lagi sama Diko Racing. Ada Kakak Marso di sana. Kakak Marso dan adik barunya, Mister Wagino. Nah, sama Pak Bor juga. Nah, kali ini ada satu unit Satria. Ini Satria Lumba ini. Ini motor harian, teman-teman. Cuma ownernya tuh minta ini buat yang apa ya, wah gitulah pokoknya. Kalau menurut kami ini wah, kenapa wahnya padahal cuma motor harian, karena mengutamakan selain ownernya bilang Pak dibanterin dikit requestnya gitu sama Pak Bor ya, tapi minta safety. Nah, singkat cerita saya dapat bocoran dari Pak Bawor, katanya motor ini banyak yang diganti part-partnya. Kebetulan untuk teman-teman nih ada bahan nih, kebetulan karena satu unit, biasanya kan kita cuma dapat kiriman mesinnya, kebetulan ada satu unit. Nanti kita ngobrol sama Pak Bawor, kita preteli nih motornya apa aja yang digarap. Nah, semoga ini nanti bisa dites run, karena teman-teman selama ini kan nggak apa selalu nungguin mana motornya di Korea, kok nggak pernah tes run. Nah, kebetulan kita ada satu unit, kita lihat semoga ini bisa dites run. Kita ngobrol dulu sama Mas Marso sama Wagino, biasanya mereka nih yang selalu nemenin Pak Bawor kalau lagi jarak motor. Ini kita review sedikit-sedikit ya. Ini tampilannya memang motor standar, tapi ban-bannya ini udah ban-ban road race kayaknya. Nanti kita ngobrol. Pak, ini katanya tadi waktu saya datang, katanya ada garapan satu unit Satria. Ini sebenarnya speknya nih, ownernya mintanya spek apa, Pak? Spekulasi. Bentar guys, baru lagi nyari tempat duduk biar kita ngobrolnya santai. Nih, diklik guys. Ini harganya mahal. Ini dingklik kelimbat ya Pak. Karena wisana pahune. Jadi dijamin langsung tetanus. Ini teh. Pak, mau kita ngobrol nih Pak, pakai mic-nya dulu Pak biar suaranya masuk. Nah, Oke. tadi kan saya dikasih bocoran, katanya Pak, ini ada satu unit motor Satria, ownernya minta dibanterin Pak, tapi masih standar. Nah itu maksudnya gimana sih Pak? Oke. Apa aja yang dirubah? Coba kasih bocoran lah ke teman-teman nih Pak. Oke, ini sebenarnya bukan bocoran. Jadi saya akan ceritakan lengkap. Cerita hanya sekedar cerita. Oke. Ceritakan lengkap dari 0 sampai 100%-nya. Kebetulan yang dilakukan di sini sudah 80%. Berikutnya nanti tinggal setting karbu. Ya. Terus apalagi ya yang belum? Ganti ini nih, switch netral. Oke, jadi ceritanya gini. Iya Pak. Ada owner kirim satu unit mesin. Dan ini sudah lumayan lama. Lama itu maksudnya belum dikerjakan atau gimana Pak? Enggak, memang belakangan ini saya selalu memberikan edukasi kepada para pelanggan yang ngirim barang ke sini. Kerjaan jangan diburu-buru. Kalau kamu ingin yang terbaik, biarkan kami bekerja. Ya, biar maksimal gitu ya Pak. Biar maksimal gitu. Karena begini, bengkel ini bukan khusus untukmu seorang. Nah, Milik orang banyak juga. Kerjaan yang datang juga bukan cuma satu, beberapa. Oke, jadi ceritanya ini nggak ngobrol di chat WA, itu nggak ngobrol, hanya bilang mau kirim unit. Saya juga udah lupa ngobrolnya kayak apa, tiba-tiba sudah datang. Video ini dibuat, motor ini sudah hampir 2 bulan. Berarti sebelum-sebelumnya nggak ada reviewnya sama sekali? Nggak ada review atau gimana maksudnya? Oh, pembahasan tentang motornya di apa? Ini video pertama berarti nih Pak? Video panjang. Ya ada sih, kita udah bikin videonya, tapi kan sistemnya sekarang kalau bikin video itu bukan yang konten, tapi
kita kerja di konten. Biasanya kan kita siapin bahan, kemudian di konten. Kalau sekarang, nggak selesai-selesai dengan cara nyuting seperti itu kerjaan kita yang keteteran. Ya, tahu sendiri ya, namanya bikin video mau sebagus apapun tetap ada aja yang seolah-olah kita ngerasa tidak menghargai, padahal saya sudah susah banget ini waktunya baginya gitu ya. Ini dibela-belain jam 12 malam nih teman-teman baru bikin video. Jadi kemarin-kemarin sudah kita bahas tentang koplingnya, tentang apanya, cuma mungkin tidak detail ya Pak. Tidak, iya maksudnya tidak spesifik judulnya tentang itu. Karena kita mau bikin kedepannya videonya itu seperti nonton film. Bukan nonton tutorial, karena saya yakin penontonnya juga udah pada pinter-pinter. Ya betul Pak. Nah yang terjadi terkadang itu setiap video yang kita tampilkan itu kok dibanding-banding gitu. Itu yang membuat kita itu kadang-kadang bukan ini maksudnya, bukan kita ingin lebih pintar atau kita ingin tampil yang gimana, bukan. Mau karena dari alasan itu sekarang kalau bikin video iya kita kegiatan kita aja apa adanya gitu, adanya aja, udah nggak ada tutorial, udah nggak ada apa, kalian udah pada pinter saya yakin. Oke, motor ini datang dengan kondisi yang bahasa Jawanya itu ala katirnya ya. Ala katirnya itu katir ya, itu harus dipotong ya kan, kayak lagunya Iwan Fals kan. Gimana Pak? Bukan lantaran kerjaan brutal ujungnya daging harus dipenggal ya, gue jenengannya katir. Kondisinya sebenarnya gimana Pak? Kalau secara gambaran umumnya datang ya tampilannya mirip seperti ini, knalpot dari sana, bawaan underbone juga dari sana gitu kan. Walaupun ada yang saya ganti, cuma mungkin nggak kelihatan banget. Nanti kalau dijelasin kelihatan. Bahwa yang saya lakukan, yang kita lakukan di sini sebenarnya benar-benar mikir seperti motor kita sendiri, mikir safety, mikir awet, mikir kedepannya nanti tidak terjadi banyak komplain dan trouble-trouble yang sebenarnya hal sepele tetapi disepelein. Ini lekit tuh Pak. Nah itu yang saya menghindari itu, karena lihat dari chattingan, kadang-kadang chatting bukan sekedar ingin tanya barang, order barang atau pengen pekerjaan apa, kadang-kadang cuma mau curhat. Curhat, habis garap di sini jadinya begini, habis garap di sini saya begini. Saya selalu tidak pernah menjatuhkan, saya selalu mungkin ininya Mas, mungkin dia pusing Mas, mungkin dia banyak kerjaan Mas, mungkin dia waktunya mepet Mas, mungkin Masnya sih nggak sabaran gitu loh ya. Saya selalu dewasakan karena saya sadar lah semua pengrajin seni seperti saya, mungkin bengkel-bengkel lain di mana-mana ya perasaannya sama. Tuh waktu butuh ketenangan. Iya, kadang-kadang duitnya telat jadi kerjanya males gitu. Kadang-kadang yang terjadi kayak gitu. Yang sering terjadi. Curhat apa so? Oke, kondisinya seperti ini. Secara garis besar, di depan cakram lebar. Ini masih bawaan apa udah ganti? Enggak, itu udah saya ganti. Nanti saya keluarin part bekasnya. Oke, jadi bagi yang nonton ini video akan panjang sekali. Tapi saya akan bagi ini dan mungkin kalian akan bosan tiap hari nonton Satria ini. Saya bodoh amat. Karena saya bikin video bukan untuk mencari sanjungan atau untuk mencari apa, saya hanya sekedar berbagi loh Pak. Berbagi suatu saat yang punya motor itu bisa nonton waktu motor ini dioperasi. Ya, wong kalian sunat aja di foto, masih ada rekamannya ya, untuk tunjukin ke istrinya ini dulu waktu aku sunat. Titik kecil. Ada. Oke. Cakram lebar sudah, terus master rem juga sudah pakai ini knalpot. Nah, kurang lebih tampilannya dari sana seperti ini. Tampilannya seperti ini, nggak ada yang saya rubah. Di sini saya hanya ganti master rem atas, ya saya tambahkan stabilizer. Terus cakram depan saya ganti yang floating. Ya, underbone aslinya kayak gitu, cuman posisinya tadinya ini kayak mau ngising guys di atas ini. Jadi susah banget kalau belok, menakutkan. Ya, termasuk tambahan ini nanti saya ceritain semua.
Nanti Masnya mau tanya di bagian apanya, kita mulai mungkin dari kaki-kaki. Ya, oke. Dari kaki-kaki, setelah kaki-kaki rangka, setelah rangka nanti perkabelan, kelistrikan, pengapian, nanti habis itu baru mesin. Terakhir mesinnya Pak ya? Ya, terakhir mesin. Oke. Nah, terus sebelumnya, kalau tanya, ini mungkin bisa disebut restorasi optimalisasi. Kenapa seperti itu Pak? Jadi bukan hanya restorasi, tapi juga optimalisasi. Karena motor ini datang, pengapian sudah pakai magnet kecil, YZ-YZ-an, ya, karbu sudah 28, digas, ya, turunnya lama, berangkatnya juga enggak, kayak motor standar lah. Nah, sekarang sudah dioptimalkan. Jadi judulnya bukan hanya restorasi. Restorasi itu adalah mengembalikan kondisi ke kondisi semula. Awal buat pabrik gitu ya Pak? Ya, seperti tadinya datang ke sini kelistrikan lampu hanya lampu depan, lampu riting nyala, klakson, lampu rem nggak ada yang nyala. Karena memang kabelnya nggak ada yang disambung, bro. Tuh, nempel doang berarti Pak? Iya, lah mumet ndase. Aku bikin konten pendek di TikTok atau di mana ya. Saya rapikan kabelnya, itu judulnya ada kabelnya bundet ndase mumet. Judulnya itu. Oke. Nah, ini Pak, ya, berhubung sudah dikerjakan. Oh iya, belum selesai. Apalagi Pak? Tadi lanjutannya adalah motor standar restorasi optimalisasi. Banyak yang nanya, mahal apa enggak? Saya bilang, ini lebih mahal daripada bikin motor road race-nya sekalian. Kenapa bisa begitu, Pak? Motor road race tidak begitu penting yang namanya berisik. Tidak begitu penting yang namanya awet. Ya, yang penting menang. Ya, race 2 race masih mampu. Oke, kalau ini berangkat kerja sebulan remuk yang malas punya motor, jual bae lah. Iya betul. Ya lah, dela-dela mogok motor, punya motornya lama mogoknya daripada hidupnya. Wah, ngerekam apa aja polos waktune. Iya, aman. Kamunya nggak ikut ngomong, berat. Mana sih, no? Payah. Ngopi wae di situ, Pak. Pak, karena ini lebih mahal ya. Sebenarnya yang bikin mahal itu apanya, Pak? Pasti banyak yang nanya. Kan barangnya standar semua kebanyakan tuh. Iya benar. Kenapa yang bikin mahal ya nomor 1. Kalian harus fungsikan kembali semua sistem standar. Baik itu kelistrikan perkabelannya, kelistrikannya, lampu kanan kiri, rating kanan kiri, lampu depan, lampu belakang, rem, pengisian, ya, pembagian arusnya, kiproknya, semuanya harus normal lagi. Kamu harus pastikan itu semua. Yang kedua, kabelnya yang nggak bisa asal. Ya mungkin kalau drag-dragan sebentar langsung pelintir gas wis selesai. Kalau ini dipelintir doang pas kena jelegongan terus kabelnya coplok mogok terus apa orang saya dimarahin. Oke. Oh iya toh, Wagino. Nah, terus yang kedua, apa lagi Pak? Spare part yang digunakan. Gimana Pak spare partnya? Spare part yang digunakan tidak bisa asal. Maksudnya asal di sini ya sih memang buat harian. Bisa lah pakai merek-merek yang KW-KW-an gitu ya. Tapi kan judulnya optimalisasi juga, dikenceng-kencengin, dioprek lagi, ya kan harus materialnya yang bagus juga. Jadi ibaratnya material untuk balapan, pistonnya racing, stang piston yang Japan ya. Tapi dipakai harian, kadang-kadang kemahalan. Iya Pak. Nah, ini balapan. Iya, ini nyarinya buat awet. Yang buat merek-merek begitu buat balapan aja lumayan awet. Iya. Apalagi buat harian ya. Awet banget gitu loh. Jadi keluar besar di awal, kesananya kamu udah nggak pusing.
Iya, nabung di awal lah Pak ya. Iya. Iya. Terus yang kedua, waktu pengerjaannya. Nah, itu Pak. Ibarat ya buruh harian. Kerjaan harian sehari dapat berapa sih? Gitu kan. Iya. Nah ini saya kerja udah 2 bulan, berarti 60 hari, ini yang bayar siapa? Ibaratnya kan gitu. Nah, Ya kan berarti nek dihitung harian, Pak. Misalnya sehari 100. 2 bulan berarti 66 juta. Cuman suruh nongkrong doang 2 bulan ya kan. Belum pekerjaan-pekerjaan yang teknikal. iya. Mungkin portingnya, mungkin riset kerkasnya, mungkin Nyeting karbu. rasionya, karbunya, apanya. Itu kadang-kadang setting karbu doang 200.000. Wah, sebentar banget padahal ya kan. Pada 1 hari. Lah, kalian tahu dari mana saya nyeting karbunya sebentar? Wih, sampai sekarang aja sepuirnya masih kurang tinggi ya, Bro. Iya, udah lama banget. Lama berarti ya Pak ya. Iya, dan yang jadi susah itu kan ini bukan kerjaan utama. Kerjaan utama jelas yang kecil-kecil. Ya, order. Yang kecil-kecil sudah habis. Ini lanjut ini. Disambi. Ya. Kayak gitu, Mas. Oke. Menarik sekali nih motornya nih. Tapi lebih menarik kalau kita kupas ini Pak. Kira-kira mau dibeber-beberin nggak nih Pak? Boleh, enggak masalah mau Bener, tanya pas saya kasih tahu. Ya udah, kita mulai dari paling bawah dulu aja Pak. Ini dari depan, dari kaki lah paling Pak. Wes, siap. Ini ban ini Pak. Ini ban ban ini merek apa nih Pak? Oke, itu ban awalnya datang bukan ban itu. Jadi awal datang ini ya ban balap juga. Awal pakai Fasti One. Fasti One itu yang gundul, yang tanpa alur. Nah, kenapa saya ganti? Karena yang punya juga memasrahkan pawitnya Om Power. Pokoknya saya bikinkan motor yang kenceng, tapi nggak kenceng banget. Maksudnya buat harian Om, jangan ekstrim gitu. Tapi yang jelas safety dan awet, aman gitu. Sini mau bannya masuk. Ini ban yang awal datang seperti ini. Ini kayak iki Pak, MotoGP Pak, bannya. Ya, model ini. Nah, ini sebenarnya ban bagus. Extra grip, cuman ini terlalu tua. Udah keras ini Pak. Iya. 2015 Pak. Ya, bulan 46 doang, berarti 2015 akhir. Minggu 46 apa ya Pak ya? Iya. Minggu 46. Ini sudah 2023. Jadi hampir 7 tahun, 8 tahun ya. 8 tahun. Ya udah 7 tahun lebih lah. Tahun lebih. Nah, kondisinya seperti apa? Bannya sudah pada pecah di samping sini nih, pada pecah semua. Mulet apa berarti ya Pak ya? Iya, mungkin panas dingin ya. Dan saya yakin ini motor jarang dipakai. Iya sih Pak, biasanya. Nah, yang menyebabkan Pak Baur ganti ban itu apa Pak? Satu,